Dit, Ya. di segmen ini, di bagian ini gue pengen nanya-nanya seputar hal-hal yang jarang pasti orang lain nanya ke lu. Ya. Pertanyaan ini simpel tapi bikin lu jadi anjing gitu. Oke. Pertanyaan pertama, Adit Nganga. Kalau pagi hari lu mau sarapan nih, dihadapkan oleh 3 pedagang, Ya. tukang ketoprak, lontong sayur, nasi uduk. Lu lebih pilih mana? Gua lebih milih lontong sayur. Kenapa? Karena gua senang kalau pagi-pagi itu yang berkuah sih sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, kalau pagi-pagi lebih enak yang berkuah daripada ketoprak. Ketoprak tuh bagi gue malah siang. Oh ketoprak siang. Bubur tidak mengenyangkan. Nasi uduk? Tadi apa? Nasi uduk, lontong sayur, ketoprak. Nasi uduk gue jarang banget makan nasi uduk pagi-pagi. Kenapa? Apa nggak ada tempat? Karena bagi gue kalau makan nasi itu ya siang. Iya sih. Iya, bukan Iya. sarapan kalau makan nasi, Pak. Tapi menurut gua kalau pagi sarapan yang kuah-kuah aneh juga, Dit. Masa sih? Kalau gue lebih senang lontong sayur. Lontong sih. sayur sih ya. Panas-panas kayak Kerupuk. gitu. Pokoknya enak deh lontong sayur. Iya benar. Kalau gua sih nasi uduk sih. Nasi uduk ya. Karena kan orang Indonesia diawali dengan nasi dulu. Oh, iya. Iya kan? Indonesia banget. Indonesia nasi banget. Nasi banget. Sebenarnya kan lontong juga sarapan dari nasi gitu, nasi. sama-sama aja. Cuma gue lebih suka kalau nasi uduk tuh malam-malam. Hah? Oh iya malam-malam. Iya, biasanya pulang-pulang Ya, dugem. betul. Giting lapar nasi uduk. Iya, orang-orang kalau pulang dugem tuh ya di Iya. Jakarta ya. Gua Makannya uduk. menyaksikan ya. Makannya nasi uduk, Pak. Anjing. Habis pulang dugem makannya nasi uduk. Pas pulang dugem makan nasi uduk, jackpot keluar jengkol. Keluar lontong sayur. Lontong sayur. Kan uduk gimana sih lu? Kan diolah, Pak. Oh nasinya. iya. Oh iya benar. Jadi Adit Nganga lebih pilih sarapan dengan lontong sayur. Kalau kalian apa kira-kira? Ada banyak yang komen di bawah itu. Pertanyaan kedua, Adit Nganga. Di kondangan, habis makan berat nih. Dessertnya atau makanan penutupnya lebih pilih puding, buah, atau bolu? Buah. Kenapa? Lebih apa ya? Karena cuci mulut tuh ya buah gitu, bukan puding, bukan apa tadi? Bukan bolu, ya namanya cuci mulut ya buah karena ada airnya gitu kan. Puding juga kan ada flaknya, air juga. Iya juga sih. Iya. Agar lagi kalau puding. Tapi buah sih. Lu lebih ke buah. Lebih ke buah. Kenapa? Biar ini ya serat-seratnya ini ya. Biar 4 sehat 5 sempurna aja. Ada buahnya gitu. Kalau puding itu tidak masuk 4 sehat 5 sempurna, Pak. Oh iya sih Iya, benar-benar. puding nggak masuk, bolu juga nggak masuk. Tapi ada juga yang milih puding sih. Ada juga. Gua sih lebih ke buah juga sama deh. Buah kan? Lebih nutup ya. Lebih nutup. Lebih nutup gitu. Buah, entah itu pisang, entah itu melon atau Semangka. semangka, Iya. yang penting buah sih kalau kondangan. Iya sih benar. Atau lu terbalik, buah dulu baru makan berat? Enggak. Tapi ada satu ini nih. Gue kalau kondangan, Hah? gue akan meriksa nasinya dulu. Kenapa? Karena gue nggak seneng nasi dingin. Di kondangan mah nasinya semua panas. Ada yang dingin pernah. Oh. Pernah gue dapat kondangan yang nasinya nggak panas. Nah, Akhirnya gue nggak makan. anjing. Itu nikahan siapa? Orang Eskimo ya? Rata-rata kan panas, Dit. Soalnya kalau lu dapat kondangan nih di catering itu, si bawahnya kan ada lilin. Enggak, Pak, enggak semuanya ada gitu. Kalau di kampung-kampung tuh enggak ada bawahnya ada lilin. Di kampung-kampung tuh biasanya langsung pakai Wajan. wajan yang gede gitu. Oh. Gitu. Lu nggak suka nasi? Enggak suka nasi dingin. Tapi makanan berat ditutup oleh Buah. buah-buahan. Luar biasa. Sama berarti kita sama. Sama ditutup dengan alhamdulillah. Iya, benar. Next pertanyaan ketiga. Lu termasuk orang tipikal yang mana nih? Kalau pakai sepatu nih ya, pakai kaos kaki dulu dua-duanya, sepatu atau kaos kaki satu sepatu, kaos kaki satu sepatu. Semuanya udah gue pernah coba sih. Kos kaki itu sepatu, kos kaki sebelah sepatu, kos kaki lagi sebelah sepatu. Yang lebih bikin lu sering dan nyaman apa? Lebih sering kos kaki duluan. Kaos kaki duluan? Iya. Kenapa? Entah Kaos kaki? Iya, kos kaki habis itu sepatu. Nah, Gue pernah dengar dari siapa ya? Katanya Pak Mali itu kalau misalkan kalau kita mau pakai sepatu, kos kakinya sebelah dulu. Jadi harus dua-duanya dulu kos kakinya. Itu gue dengar dari siapa sih ya? Dari siapa ya gue? Densu kali? Bukan. Gue nggak tahu. Makanya Pak Mali jadi harus pakai kos kaki dulu, habis itu sepatu. Nah,
Kalau gua sama kayak lu. Iya. Karena gua alasannya memastikan si kaos kakinya tuh utuh, ada dua-duanya. Lu pernah ini enggak? Nemu nggak kaos kaki kan digulung-gulung nih, pas dipakai satu yang satu beda. Ya kan? Lu pernah gak kayak gitu? Pernah kan? Nah Pernah. itu gue memastikan bahwa dua-duanya kaos kakinya benar. Pernah. Kan sepatu mah nggak mungkin ketukar kan? Bener. Gitu. Tapi nggak pernah ketukar sama stocking kan? Nggak sampai sini gue nih kalau stocking. Berarti Adit Nganga tipikal orang yang kaos kaki Kaos kaki dua-duanya, dulu, dua-duanya, baru sepatu. Luar biasa. Kita ternyata memiliki Ini apa cocokan. faedahnya sih sebenarnya? Pertanyaan ini apa faedahnya buat yang nonton ya? Buat orang-orang yang ngefans sama lu, dia jadi tahu Oh, detail-detailnya Adit Nganga. Oh, gitu. Moga-moga ada yang nonton ya. Yang Iya, suka ya. yang suka sama lu misalkan nih meet and greet, dia pasti ngebawahin buah. Yang tadi tuh lu bilang nggak mungkin dia bawa bolu. Meet and greet. Coba kalau nggak nonton konten ini, mungkin dia bawa puding. Iya benar. Lu nggak suka kan? Ada faedahnya, Pak. Ada faedahnya, gitu. Ada. Next, nih beli baju lebih mentingin harga atau kualitas? Gua lebih mintingin kualitas daripada harga. Biarpun mahal. Biarpun mahal gua akan beli. Ah, Gue orang yang sangat suka belanja. Karena itu tadi mungkin karena profesi gue sebagai MC ya. Kalau MC kayaknya kalau pakai baju itu aja kayaknya ya, betul. nggak oke gitu secara Penampilan. Betul. Buat kita posting di Instagram sosial media kayak kelihatan ini MC kok miskin banget gitu. Iya. Bajunya itu aja. Iya, Jadi gue iya. lebih banyak beli fashion sih sebenarnya. Iya. Dan nggak masalah soal harganya. Yang penting gue suka. Bahkan gue bukan sombong ini karena gue suka. Gue pernah beli jaket seharga 700.000 karena gue suka. Bini gue mau udah ngomel-ngomel aja beli celana bope 600 kayak gitu-gitu. Karena gue suka ya udah, nggak masalah dengan harganya. Yang penting ada kualitas. karena itu kan investasi. Betul. Menurut gue investasi, bukan gue karena pengen gaya-gayaan. Betul, setuju. Bagi gue itu investasi. Gue sebagai performance. Jadi mendingan gue lebih baik beli yang mahal supaya awet daripada gue beli yang murah ternyata nggak awet. Ya, betul. Itu. Lu tadi suka belanja kan? Suka belanja. Orangnya gue juga suka belanja, tapi nggak suka nyari duit. Makanya gue selalu mementingkan. Gue sih situasional sih. Kadang-kadang gue melihat harga, kadang-kadang gue melihat kualitas. Yeah. Karena kan kita secara penampil kayak yang tadi kan, secara kita sebagai performer harus menjaga penampilan. Penampilan kita. itu yang utama. Penampilan utama buat performer. Betul. Kalau gue sih agak saat ini agak lebih mentingin ke harga. Oh, karena Karena kan untuk kebutuhan sehari-hari gue lebih pilih harga, tapi untuk show tampil gue lebih mentingin kualitas. Kayak jaket gue, blazer gue itu bukan blazer yang di pinggir jalan, tapi di tengah lah. Makanya tukang dagangnya udah nggak ada, ketabrak. Itu dia, Adit Nganga. Adit Nganga, pertanyaan selanjutnya nih, mandi dulu atau sikat gigi dulu? Sikat gigi dulu. Sikat gigi dulu. Kenapa? Karena gue pernah lupa Lupa mandi. Lupa sikat gigi. Oh. Jadi Terus? begitu gua mandi, ternyata gua lupa sikat gigi. Begitu gua udah rapi, akhirnya gua kamar mandi lagi buat sikat gigi. Dan gak enak, repot ya? banget, Iya, Pak. iya, benar-benar. Jadi gua lebih milih utamain selalu sampai saat ini itu sebenarnya bukan sikat gigi dulu sih sebenarnya. Apa? Sikat gigi. Sikat gigi dulu. Sikat gigi dulu, abis itu gua cuci muka. Baru keseluruhan gitu. Baru keseluruhan, iya benar. Sikat sama. gigi dulu. Gua juga sikat gigi dulu. Sikat gigi dulu. Lebih ini ya. Yang penting area yang penting tuh udah dibersihin. Udah dibersihin, kadang suka lupa gua sih. Iya. Itu alasannya itu doang. Betul. Gue juga sama kayak lu. Lu termasuk tipikal orang yang mana? Kalau tidur masang alarm banyak atau satu? Banyak. Kenapa? Apalagi kalau ada job ya, Pak. Benar. Kalau ada job, gua pasti akan masang alarm banyak. Takutnya nggak kebangun. Takutnya nggak kebangun. Bahkan begitu gua ada istri pun, meskipun sekarang udah beristri, gua tetap masang alarm banyak karena gua tidak percaya dengan istri gua. Gua tidak percaya dengan dia. Karena kalau misalkan alarm bunyi, gua yang bangun duluan. Baru lu ngebangunin istri. Bini gua malah masih tetap antang tidur. Iya. Gue orangnya yang tidak suka berisik kan. Berisik dikit aja gue pasti akan bangun. Bini gue keblok banget. Oke. Rata-rata lu bangun di alarm keberapa? Alarm ketiga. Alarm ketiga lah. Biasanya gue kan ngasih jeda atau kayak gue harus berangkat jam 9 misal.
Maka jam 7 gue akan mulai jam 7.30. Gue udah masak 7.30. Abis itu nanti jam 8 kurang 10 kayak gitu. Betul. Setuju gua. Jadi kalau misalkan ada, aduh masih mager udah, ntar aja. Kali ini sayangnya gue berseberangan dengan lu, karena gue termasuk tipikal orang yang satu alarm doang. Satu doang, langsung bangun. Gue sensitif sama bunyi-bunyian. Makanya gue kalau parnoan gue orangnya, bunyi dikit bangun gitu. Terus yang kedua, gue tuh kalau misalkan mau ada agenda atau ada job, cukup satu alarm. Karena dari malam badan gue udah kesetting sendiri bahwa besok harus bangun pagi. Oke. Gitu. Jadi gue nggak akan kebluk. Makanya nggak jarang gue kalau mau tampil stand up malamnya tuh nggak bisa tidur. Bahkan tidurnya tidur ayam, tau nggak lo? Iya. Tidur ayam cuman merem doang tapi pikiran mikirin materi gitu. Iya. Jadi kalau gue lebih ke satu alarm. Kalau gue bahkan karena sebenarnya kenapa banyak alarm, karena gue pernah telat. Oh, pernah telat. Datang ke acara. Akhirnya ya udah gue setelah alarm Akhirnya alarm banyak. Sampai saat ini. Akhirnya, di kasus ini kita berseberangan. Oke. Lo kalau tidur lampu dimatiin atau dinyalain? Matiin. Kenapa? Karena menurut WHO. Menurut siapa? Menurut siapa kan? Menurut WHO. Who? Baru nge. Terus kalau kita tidur menyalakan lampu itu akan tidak bisa recovery tubuh. Jadi tubuh kita tidak akan lelap, tidak akan benar-benar istirahat karena masih ada cahaya. Jadi butuh lampunya harus dimatiin gitu. Karena satu mungkin kalau lampunya ada bercahaya kita susah tidur, tapi kalau lampu dimatiin justru kita akan jauh bisa lebih tidur. Tapi gue adalah orang yang susah tidur. Gue nggak bisa tuh yang namanya tidur 5 menit langsung tidur. Tapi gue kadang butuh udah di kasur tidur dalam meremin sejam kemudian baru bisa tidur. Kalau bini gue beda. Dia mah nempel tidur 2 menit aja. Mau nyala mau mati? Iya, hilang aja langsung. Iya. Gue pengen kayak gitu tapi susah, nggak bisa. Iya. Gak Karena bisa. lo harus jadi istri dulu deh. Gue sama kayak lo. Lampu harus dimatiin. Tapi kan ada orang yang berstatement bahwa gue butuh, memang nggak terlalu terang tapi gue butuh pencahayaan agar kalau terjadi apa-apa gue bisa ngakses. Karena kan ada juga yang orang minus matanya. Betul. Makanya ada lampu tidur. Makanya ada lampu tidur kan. Gitu. Kalau lampu tidur dianya ngapain? Kerja. Nah, di kali ini gue sama Adit Ngangas sama. Kita sama-sama butuh ruangan yang redup atau gelap untuk tidur nyenyak. Untuk tidur nyenyak merecovery. Betul. Next, Adit Ngangas. Gimana pertanyaan berbobot kan? Enggak. Oma yang berbobot. Lu enggak ada kan yang nanya gini? Enggak ada sih, belum ada. Benar kan lu emang jarang masuk YouTube. Iya. Nah, Adit Ngangas. Lu termasuk orang yang menjaga banget helm sikat gigi atau lu nggak peduli? Nggak peduli. Mau hilang kek? Mau hilang bodo amat. Ya, lu sikat gigi terpampang tanpa helm. Terpampang tanpa helm, yang penting sikat giginya. Kenapa? Karena yang digunakan tuh sikatnya, Pak, bukan helmnya, Pak. Suka ada razia deh. Bukan ada razia ya? Bukan ada razia orang. Gua pernah nggak jadi sikat gigi. Ada razia muter balik. Lu termasuk orang yang tidak mempertahankan helm. Helmnya. Ya udah. Kalau lu? Gua sama. Gua sih nggak terlalu peduli sih sama helmnya gitu. Tapi ada juga orang yang menjaga. Ada yang menjaga karena takut ada kuman. Iya, steril. Iya, takut gitu ada kuman gitu. Akhirnya dipakein helm. Sama kita dikasih. Tapi dulu gua sikat gigi belum ada helmnya, aman ya? Aman. Dulu zamannya Majapahit. Beda tuh. Belum ada sikat gigi. Iya. Kan emang Majapahit mah dulu nggak pakai sikat gigi. Oke, apa? Pakai ini, kalau siwak sama yang daun-daun ini. Iya, waktu zaman siwak nggak pakai helm. Nggak ada emang, nggak ada tempatnya. Kalau ada juga ada helmnya pasti siwak. Next, Adit Ngangas. Nonton YouTube. Tipikal orang yang mana nih? Nonton videonya sampai selesai atau sambil baca komen? Sambil baca komen. Sambil baca komen. Kenapa? Nggak tahu, kayak ke distract aja gitu sih kadang, kayak penasaran dengan komentar-komentar. Justru lebih penasaran dengan komentarnya daripada kontennya. Ya sama gue juga. Kayak gitu sih. Entah kenapa ya. Komentarnya tuh kayak
hiburan sih sebenarnya. Iya, Hiburan iya. juga buat baca-baca komen tuh kadang ada yang lucu juga. Betul. Kayak gitu. Gue sama lo. Kalau gue nonton Synchronize nih di YouTube nih, gue tuh selalu lihat komen. Misalkan The Upstairs menit kesekian, Ya, gue cobain. ya. Band lain nggak gue tonton. Iya. Bawa Kayak video gitu. hot juga itu, video bokep. juga Iya gitu. sama kayak gitu. Si film-film semi di YouTube juga. Iya gitu benar. Detik sekian kan. Iya Wah. benar. Begitu gua buka ternyata tidak ada apa. Dibohongin anjir sama yang komen. Berarti kita di kasus ini sama lagi. Iya. Adit nggak? Terakhir nih, Ya. makan bakso. Baksonya disisain terakhir atau dimakan dari awal? Dari awal bareng-bareng. Gak pernah nyisain bakso di akhir. Kenapa? Gak tahu ya, karena lebih kebiasaan aja sih sebenarnya. Lebih kebiasaan gue makan bakso ya bareng-barengan aja, nggak pernah baksonya disisain di akhir. Gue disisain terakhir. Kalau disisain terakhir? Disisain terakhir gua. Mie-nya dulu berarti? Hah? Mie-nya dulu? Mie-nya dulu sama sayurnya. Baru bakso? Baru baksonya. Biar apa? Biar spesial. Kan lu beli bakso, Dit. Bukan beli mie? Bukan beli mie. Ya udah beli baksonya aja. Tapi kan kalau baksonya doang tuh kayak ada yang kurang. Kayak kurang banyak ya? Iya, kayak kurang bakso gitu. Gue gitu dulu, sayurnya dulu, mie dulu, baru baksonya potong terakhir bersama kuah. Gue seperti, lu makanya aneh sendiri lu. Masa iya sih? Iyalah. Gua ada sendiri. Bakso dimakan bersama mie tuh nggak banget. Gua- Rasanya nyampur. Ya itu kan esensinya justru yang Enggak tuh. Esensinya mah bakso. daging-dagingnya itu tercampur dengan kuah jadi lebih gurih. Lu kalau mau makan daging soto belinya, bukan bakso. Kan bakso ada dagingnya lah. Iya, tapi kan di momen terakhir tuh kita bakso yang paling nikmat gitu. Biasanya kalau baksonya ada yang gede, ada yang kecil, kita makan yang kecil-kecil dulu. Iya. Yang gede yang terakhir. Yang gede terakhir, gitu, Dit. Iya. Kalau gua enggak. Lu gimana? Kalau gua enggak. Yang gede di awal. Berbarengan. Oh. Bakso, mie. Ah, nggak bisa gua. Jadi gini kan dipotong. Lu nyirupnya ada mie, ada bakso kan? Enggak juga, bakso misalkan gua mie dulu, habis itu gua potong baksonya, gua makan. Intinya enggak pernah misakan akhirnya bakso di akhir. Nggak bisa, gua nggak bisa. Terima kasih banyak deh Adit Gangga. Sama-sama, thank you banget Thank Tati you Beler. banget ya. Akhirnya Udah diundang kedua kali nih di Iya, YouTube dulu. betul. Yang pertama harmonika. Harmonika. Luar biasa ya. Gokil banget tuh, Gokil kocak-kocak. Kemarin gue bikin harmonika, Dit, sama Rin Hermana. Terus Gara-gara kan baterai gue kan lowbat. Ah. Akhirnya memori gue diambil, dimasukin ke memorinya Rin. Oke. Sony Alpha 6000. Begitu direkam kita udah beres, pas di copy ke komputer nggak kebaca, anjing filenya nggak bisa. beda data. Beda data. Beda data, Pak. Ya makanya gue mau ngetek lagi nih sama Rin nanti. Beda data, beda format. Anjing. Gue Dani Beler, nih Adit Nganga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.